warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Friani dengan NIM 20109121200006. Saya merupakan mahasiswi dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Angkatan tahun 2020. Di video kali ini, saya akan menyampaikan yang pertama tentang visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat. Yang kedua tentang visi, misi, dan tujuan Fakultas Kedokteran. Yang ketiga tentang visi, misi, dan tujuan Program Studi Kesehatan Masyarakat. Yang keempat tentang 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir tentang miracle. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah visi, misi, dan tujuan ULM. Visi terwujudnya ULM sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Misi 1. Menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. 3. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Tujuan ULM. Rumusan tujuan ULM sesuai tugas dan fungsi penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi adalah sebagai berikut. 1. Terwujudnya Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. 2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. 3. Menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. 4. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan FKULM. Visi, menjadi fakultas yang unggul dan beretika dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Misi, untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut, Fakultas Kedokteran ULM mengemban misi sebagai berikut. 1. Memantapkan penyelenggaraan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. 4. Memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Adapun tujuannya adalah 1. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. 2. Menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten, dan terarah, sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,
terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. 4. Terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. 5. Terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian visi misi fakultas. Selanjutnya yang ketiga adalah visi, misi, dan tujuan program studi kesehatan masyarakat. Visi, program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran ULM akan menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Misi 1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul, dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. 2. Menyelenggarakan penelitian berdasarkan efek riset yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan khususnya di bidang lahan basah. 3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan, berwawasan kesehatan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Selanjutnya adalah tujuan. Berdasarkan tujuan umumnya adalah 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. 2. Menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif baik secara teoritik konseptual ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. 3. Meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah, serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Yang keempat adalah menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Lanjut pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum, sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk yang pertama, melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang mencakup 1. Menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional. 2. Menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. 3. Memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan baik yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif. 4. Bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan, pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat.
5. Menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerja sama bersama masyarakat dalam suatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang kedua, mampu bersikap proaktif, bersedia menerima dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Yang ketiga, bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu, alam, biomedik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi baru lainnya, serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. Yang keempat, memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan, baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. Yang kelima, peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterkaitannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. Baiklah, untuk tujuan lainnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah sesuai dengan kemampuannya, untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi, untuk memberi kemungkinan sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, dan yang terakhir, untuk memberi kemungkinan pengalihan kredit dan perpindahan mahasiswa antar fakultas kedokteran. Baiklah, lanjut yang keempat yaitu tentang 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, yaitu 1. Mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analitik atau assessment skills. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development atau program planning skills. Yang keempat, mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skills. Yang keempat, mampu memahami budaya setempat atau cultural community skills. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health skills. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skills. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan adalah memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills. Baiklah, lanjut yang terakhir yaitu yang kelima tentang miracle. Dalam 8 kompetensi akan menghasilkan sarjana ilmu kesehatan masyarakat dan memiliki profil, diharapkan memiliki kualifikasi miracle seperti yang dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu huruf M adalah manajer, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. Yang kedua yaitu huruf I adalah inovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. Yang ketiga yaitu huruf R adalah researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. Yang keempat yaitu huruf A adalah apoteker, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. Yang kelima yaitu huruf C adalah komunitarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. Yang keenam yaitu huruf L adalah leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. Yang ketujuh yaitu huruf E adalah edukator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat.
Baiklah, dengan selesainya pemaparan saya yang kelima tadi, maka berakhir pula video kali ini dari saya. Kurang lebihnya, saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan atau kesalahan dalam pelafalan dan kata-kata saya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.